Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Messi Vini Ellen dalam pembelajaran ekonomi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong simak videonya ya. Baik, jadi materi kita yaitu pendapatan per kapita. Di sini kita akan membahas 4 sub, yaitu yang pertama, pengertian pendapatan per kapita. Yang kedua, fungsi perhitungan pendapatan per kapita. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang keempat, distribusi pendapatan. Baik, langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu pengertian pendapatan per kapita. Jadi, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Dan ini adalah rumus perhitungan pendapatan. Jadi pendapatan per kapita itu sama dengan pendapatan nasionalnya dibagi jumlah penduduk, dan di bawahnya juga terdapat contoh. Perhitungan pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, dan anak, bahkan bayi yang baru lahir. Sebagai anggota populasi ini berbeda dengan pengukuran umum lainnya. Dari kemakmuran suatu daerah, seperti pendapatan rumah tangga yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah satu atap sebagai rumah tangga, dan pendapatan keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi yang tinggal di bawah atap yang sama. Fungsi perhitungan pendapatan per kapita. Fungsi pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Akan tetapi, tidak hanya itu, pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data lain. Soal harga real estate. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga perumahan oleh rata-rata keluarga. Daerah yang terkenal mahal seperti kota-kota besar misalnya mempertahankan rasio harga rumah rata-rata yang sangat tinggi terhadap pendapatan per kapita. Bisnis juga dapat menggunakan pendapatan per kapita ketika mereka akan membuka toko di suatu kota atau wilayah. Jika populasi kota memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, perusahaan mungkin memiliki peluang yang lebih baik untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan barang-barang mereka, karena orang akan memiliki lebih banyak uang untuk berbelanja dibandingkan kota dengan berpendapatan per kapita yang rendah. Kemudian faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ini terdapat 10 faktor, yaitu yang pertama kualitas sumber daya manusia. Negara dengan kualitas SDM yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki sumber daya manusia tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang. Yang kedua, masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi. Masyarakat atau sumber daya manusia negara tersebut memiliki etos kerja yang baik, seperti disiplin, rajin, jujur, tepat waktu, dan lain sebagainya. Masyarakat negara tersebut memiliki tingkat keterampilan yang baik. Sumber daya manusia dari negara tersebut menguasai bidang teknologi serta informasi, contohnya seperti internet, komputer, serta bioteknologi. Yang ketiga, potensi sumber daya alam. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan sumber dayanya, namun belum berhasil mengelola sumber daya alamnya tersebut dengan baik. Maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang kalah jauh karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik. Walaupun
dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki SDA yang banyak tersebut. Kemudian yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi suatu negara dapat mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan relatif lebih sedikit serta sebaliknya. Apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Yang keenam, stabilitas keamanan. Negara dengan stabilitas keamanan yang buruk akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional dari suatu negara. Contohnya, apabila sering terjadi kerusakan, demonstrasi yang disertai kekerasan, terorisme, bahkan peledakan bom akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional negara tersebut. Serta sebaliknya, apabila stabilitas keamanan negara tersebut baik, maka akan mendorong keinginan kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga jumlah pendapatan nasional meningkat. Kemudian kebijakan pemerintah. Pencapaian pendapatan nasional suatu negara apabila negara tersebut memiliki pemerintahan yang berwibawa, bersih serta berkualitas, maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Kemudian keadaan geografis serta geologis. Negara dengan letak geografis serta geologis tertentu akan memiliki resiko untuk mengalami bencana alam yang kemungkinan besar akan berulang setiap tahunnya. Bencana-bencana alam seperti banjir, gempa bumi, topan, ataupun tsunami yang terjadi berulang kali akan merusak sarana serta prasarana yang ada pada negara tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut akan berdampak pada kekurangannya pencapaian pendapatan nasional. Selanjutnya, konsumsi, tabungan, serta investasi. Konsumsi adalah pengeluaran terhadap barang serta jasa oleh rumah tangga yang memiliki tujuan konsumsi. Sedangkan investasi merupakan persediaan yang dikuasai oleh beberapa unit yang menghasilkan dan memiliki tujuan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut seperti menjual atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan dengan cara-cara lain. Kemudian permintaan serta penawaran agregat. Permintaan agregat adalah daftar dari keseluruhan barang maupun jasa yang memiliki berbagai tingkat harga yang kemudian akan dibeli oleh berbagai macam sektor ekonomi. Serta penawaran agregat memiliki fungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang maupun jasa pada suatu tingkat harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah bagaimana tingkat penyebaran pendapatan di suatu negara, daerah, ataupun negara secara lebih luas. Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk memakmurkan suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perusahaan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti inilah materi penjelasan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.